Dimulai aja Bu, pembukaan aja dari host dulu supaya terekamnya nanti bagus. Sudah nampak layar? Sudah Bu. Iya. Mohon maaf ini saya nggak bisa ngerekod ini. Oh ya nggak apa-apa. Oh iya, karena bener pakai HP. Oke. Iya. Mic saya Bisa matikan kita ya Bu mulai, Nur, Bu? soalnya ini noise sekali. Oke. Bisa kita mulai, Bu? Iya silakan Bu. Oke. The recording has started. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bunda Rizka. Selamat Selamat pagi, pagi. Para sahabat pembelajar semuanya se-Nusantara. Bertemu dengan saya Nur Lutfiatul Hakimah dari Mojokerto, Jawa Timur. Bagaimana Bapak Ibu guru, teman-teman kelas 6 SD dan para orang tua se-Nusantara di rumah? Mudah-mudahan sehat semua ya. Tetap semangat belajar dan bekerja dari rumah pastinya. Mudah-mudahan segala ujian dan cobaan pandemi COVID-19 segera dapat teratasi dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan yang kita jalankan sekarang ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yuk Amin, kita ya berdoa Rabbi. bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi acara kita lancar ya pada hari ini. Nah, teman-teman pembelajar semuanya dan ibu guru yang ada di sini, dengan adanya kebijakan pemerintah melakukan social distancing untuk memutus penularan COVID-19, sekolah dituntut untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Salah satu materi yang ada di kelas 6 sekolah dasar yaitu tentang kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, materi ini disajikan secara tematik yang meliputi mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Apa itu ASEAN? Negara mana saja yang termasuk anggota ASEAN? Bagaimana pula kondisi geografis dan sosial budayanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, guru mengajar untuk Nusantara mengajak siswa-siswi se-Nusantara untuk bergabung di video konferensi yang bekerja sama dengan Aksi dan Samisano. Yang hari ini, hari Selasa 21 April 2020, jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, kita bersama-sama belajar bersama dengan Guru Rizka Amanah SPD. Selamat pagi Bu Guru Rizka. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi sahabat semua. Ya. Guru Rizka ini dari SDN 1 Tegal Panjang, Garut, Jawa Barat. Beliau tempat tanggal lahirnya di Garut 19 Maret 1989. Untuk riwayat mengajar beliau 2012 sampai 2017 di SDN 1 Linggamukti, beliau mengajar di kelas 5. Dan mulai tahun 2017 sampai sekarang di SDN 1 Tegal Panjang mengajar di kelas 6, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Beliau dari alma maternya di Universitas Terbuka S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, lulus tahun 2017. Dan beliau menjadi sahabat rumah belajar Jawa Barat tahun 2019. Oke, itu tadi kurikulum kita dari Bu Rizka ya. Sebentar lagi room kita serahkan dan kita akan mendengarkan materi dari beliau. Ayo kita siapkan dulu camilannya bunda-bunda dan sahabat pembelajar di roomnya kita ya, biar tidak beranjak dari tempat belajar kita. Silakan Bu Guru Rizka. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, tetap semangat belajar di rumah.
Kali ini saya Rizka Amanah SPD, guru di SDN 1 Tegal Panjang, akan memberikan sedikit penerangan tentang salah satu materi di kelas 6, yaitu kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN. Kita mulai saja ya. Silahkan. Apakah gambarnya? Ini Bu. Kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN. Kita akan melihat ada lambang ASEAN. Di sana ada lambang ASEAN. Terus apa itu ASEAN? Negara mana saja yang termasuk ke dalam anggota ASEAN? Kali ini kita akan menyaksikan sebuah video tentang pembelajaran ASEAN. Apakah terlihat? Gimana Bu? Sudah terlihat? Terlihat nggak Bu? Videonya masih hitam. Ada captionnya nggak? Iya, saya masih hitam. Masih hitam ya? Nanti di sininya juga sama masih hitam. Nah, baru mau mulai Bu. Ada? Tapi ada gambarnya Bu. Halo sahabat rumah belajar, tahukah kalian tentang negara ASEAN? Penasarankah kalian dengan negara-negara tersebut? Yuk, mari kita cari tahu lebih lanjut. Mana Bu? Ada nggak gambarnya? Ada? Oh, ada. Kabar sahabat rumah belajar, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Ibu Rizka dari Garut. Halo sahabat rumah belajar, kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara di ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah suatu organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan oleh 5 negara di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Kelima negara tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Wow, hebat ya, negara kita termasuk dari kelima negara pendiri ASEAN. Kala itu, negara kita diwakili oleh Bapak Haji Adam Malik. Bisakah sahabat rumah belajar sebutkan satu persatu negara-negara anggota ASEAN? Yuk, coba tebak nama negaranya. Negara-negara anggota ASEAN diantaranya yaitu 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Thailand, 4. Filipina, 5. Singapura, 6. Laos, 7. Myanmar, 8. Vietnam, 9. Brunei Darussalam, 10. Kamboja, dan yang terakhir yaitu Timor Leste. Hore, jawaban sahabat rumah belajar betul semua. Hebat ya sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar,
Kali ini kita hanya akan membahas kondisi geografis dan sosial budaya dua negara saja, yaitu Indonesia dan Malaysia. Yuk, sahabat Rumah Belajar, kita mengunjungi Indonesia. Sahabat Rumah Belajar, negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Secara astronomis, negara Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, negara Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu Suaranya Samudra kecil. Pasifik dan Samudra Hindia. Oh, sambil terangkat. Benua Asia dan benua Australia. Oh, iya iya. Kondisi geografis Oh, iya, iya. Indonesia terdiri dari Ya. gunung-gunung, Tapi gambarnya jelas, Bu. sungai, Ya, di sini. Ya. Ya. dataran rendah, Kondisi geografis Indonesia. Nah, sekarang kita akan mulai ke penduduk Indonesia terdiri Indonesia. atas berbagai suku bangsa. Suku bangsa dan Indonesia keturunan. terdiri Hal ini dari menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa yang budaya sangat banyak, sangat besar. besar sehingga menimbulkan suku budayanya Hal ini yang pula sangat banyak ya, yang Bu. menarik para wisatawan asing Nanti dan kita domestik kecilkan dulu suara yang di untuk sini. berkunjung ke Indonesia. Mata pencarian penduduk Indonesia terdiri atas pedagang, Mata nelayan, pencariannya ada pedagang, petani, nelayan, petani, dan banyak profesi lainnya. dan banyak Bahasa profesi resmi yang lainnya. digunakan di Indonesia adalah Di Indonesia bahasa resminya yaitu bahasa Indonesia. Sahabat Rumah Belajar, sekarang kita akan membahas negara Malaysia. Nah, sekarang Yuk, kita akan kita membahas jalan-jalan tentang melalui negara negara Malaysia. Malaysia. Sahabat Rumah Belajar, Nah, ini Malaysia adalah suatu negara gambaran dari monarki negara Malaysia. konstitusional yang berada di semenanjung Malaka. Gambaran dari Malaysia. Malaysia secara astronomis Malaysia secara astronomis terletak di 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur. Secara geografis, Malaysia Sedangkan secara berbatasan geografis, dengan negara Indonesia, Malaysia berbatasan dengan negara Indonesia, Laut Cina Selatan, Singapura, dan Thailand. Laut Cina Selatan, dan Secara Thailand. garis besar, Malaysia terdiri atas 2 wilayah besar, yaitu Secara garis Malaysia besar, bagian barat Malaysia itu dan terdiri Malaysia dari 2 bagian bagian, yaitu Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. timur. Sahabat belajar, penduduk asli Malaysia adalah Penduduk keturunan asli Melayu. Malaysia kebanyakan Keturunan yaitu dari keturunan ini Melayu. adalah mayoritas penduduk di Malaysia. Walaupun di Malaysia pun banyak dari keturunan Cina, Arab, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Bahasa resmi yang digunakan di negara Malaysia Bahasa yaitu resmi yang Melayu. digunakan di Malaysia Dan yaitu kedua bahasa yang digunakan di Melayu. sana adalah Dan bahasa kedua Malaysia. yang digunakan Mata yaitu pencarian bahasa penduduk Inggris. di Malaysia adalah di bidang Sedangkan mata pencahariannya di pertanian, pertambangan, pertambangan, perindustrian, perindustrian, dan sektor pariwisata. dan juga ada di sektor pariwisata. Sahabat Rumah Belajar, Nah, sekarang kita bisa akan menyajikan tersebut persamaan dan perbedaan dari negara Indonesia dan Malaysia. ke dalam diagram Venn. Persamaan dan perbedaan tersebut Persamaan kedua negara dapat tersebut kita sajikan yaitu dalam berdasarkan diagram kondisi Venn. geografis, Persamaannya faktor iklim, terletak di dan tengah-tengah budaya. diagram Venn, Sedangkan yaitu perbedaan kondisi geografis, faktor bentuk negara, iklim, dan bahasa budaya. yang digunakan. Sedangkan perbedaannya ada di bentuk negara dan bahasa yang digunakan. Persamaan dan perbedaan negara-negara ASEAN yang lainnya. Selamat belajar ya. Bagaimana sahabat Rumah Belajar? Asik kan jalan-jalan mengelilingi negara-negara ASEAN? Ingat ya, belajar itu mudah dan menyenangkan. Yuk kunjungi portal Rumah Belajar di belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa kembali. Halo sahabat Rumah. Bagaimana Ibu? Apakah tadi videonya terlihat? Alhamdulillah kalau untuk videonya terlihat, Bu. Tapi suaranya kurang. Ya tadi suaranya karena suaranya dari video itu sambil berbicara jelas gitu. Jadi tidak
begitu jelas gitu? Iya tadi, suaranya kecil sekali tadi. Apa perlu diulang atau bagaimana? Atau lanjutkan saja? Ya, Atau dilihat lagi? langsung kita lanjutkan aja, Bu. Lanjutkan lagi? Ya, dilanjutkan saja, ya. Jadi pembelajaran kali ini tentang negara ASEAN. ASEAN itu adalah suatu organisasi geopolitik yang ada di sekitar negara ASEAN, sekitar Asia Tenggara. Tadi saya sajikan sebuah video tentang kedua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Negara Indonesia dan Malaysia. Kita juga bisa melihat sekarang tentang gambar negara-negara ASEAN. Kita lihat di sini. Ini ada suara ya, Bu? Ada suara yang mengganggu. Ada suara yang mengganggu? Nah, sudah tidak ada. Tadi ada suara ada. Udah. Maaf Ibu, saya kurang mempersiapkan materinya. Iya, oke. Jadi silakan dilanjut, Bu. Iya, dilanjut ya. Sekarang karena kita tadi sudah melihat video yang tadi, sekarang kita coba ke latihan ya, teman-teman. Kita ke latihan gambarnya. Kita ke latihan dulu, sebentar. Tidak ada suara yang mengaji ya? Oh iya, tempat saya ini. Iya. Tapi jauh loh, Bun. Jauh. Terdengar jelas. Terdengar jelas ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, di sini ada gambar-gambar negara-negara anggota ASEAN. Di antaranya Indonesia. Kita nanti bisa memilih Indonesia yang mana negara benderanya. Apakah bisa interaksi Indonesia? Mungkin gambarnya kalau Ibu Guru sudah pada tahu. Indonesia. Terus Malaysia yang mana benderanya? Nah, Malaysia, nanti kita bisa menghubungkannya. Terus ada juga negara Thailand, Filipina, Singapura, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Biasanya kalau untuk menerangkan ke siswa-siswa, paling efektif dengan gambar-gambar seperti ini, supaya mereka gampang mengingatnya. Jadi kalau kondisi geografi sebenarnya semua negara ASEAN hampir sama, terletak di sekitar Garut Khatulistiwa, sehingga mata pencariannya pun hampir sama, yaitu kebanyakan bertani, bertani. Di sini ada gambar-gambar mata pencarian negara-negara ASEAN. Antaranya kalau yang gambar pertama ini adalah di perikanan atau sebagai nelayan. Kedua ini perdagangan, ketiga adalah pertanian. Jadi hampir semua negara-negara di ASEAN iklimnya tropis dan subtropis. Jadi sehingga mata pencarian utamanya itu pertanian. Kecuali mungkin negara-negara kecil seperti Singapura yang mata pencariannya di bidang pariwisata dan perdagangan. Untuk materi kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN, dicukupkan sekian. Mungkin Ibu saya ada sebuah kuis di Kahoot, apakah bisa diikuti oleh teman-teman? Pesertanya ada berapa, Ibu? Bisa diikuti tidak kalau saya mengadakan kuis? Iya, ini kita ada di room ini, kita berlima ini, Bu. Oh, berlima. Apakah mau dicoba? Tidak? Iya. Kita coba Silakan saja. Dicoba aja, sekiranya kita seakan-akan mengajar, ada yang mengikuti gitu aja. Iya. Sekarang kita akan coba ke kuis ya.
teman-teman. Ke kuisnya kita kuis di Kahoot ya Ibu. Apakah ada gambar Kahootnya? Kita bisa, ini ada saya buat kuis negara ASEAN. Sudah ya. Ada? Sudah. Ini ada kuis negara ASEAN. Kita play ya. Kita play. Bisa display. Sepertinya masih nggak bisa di play ya Bu. Let's find out what is like rolling down to your cursor. Jadi dulu kita coba ke home dulu. Sepertinya agak loading Bu. Iya. Agak loading. Masih loading. Ini loading ya. Iya ya, masih loading ya. Saya baru pertama mengajar lewat video konten, jadi agak-agak canggung ya Bu. Iya, iya Bun. Oke Bun, berarti negara ASEAN ini sekarang sambil menunggu loadingnya ya? Iya. Ini Silakan. ada berapa anggota totalnya Bun? Sekarang ada 11 negara. 11 ada berarti ada 11 negara. Ya, 11 negara. Asia Tenggara ya Bun? Iya. Padahal Asia Tenggara itu totalnya berapa semuanya Bun? Kalau nggak salah 11 yang terakhir masuk itu Timur Leste. Ya, negara anggota 11 sekarang semuanya udah masuk kalau nggak salah. Iya, Timur Leste. Timur Leste. Berarti di Asia Tenggara semua sudah masuk ya? Sudah masuk ASEAN ya? Iya, sudah masuk ASEAN sekarang. Sudah masuk ASEAN semua. Iya. Oke, ada 11 dan alhamdulillah semuanya sudah masuk ASEAN. Jadi ASEAN tuh ada biasanya yang sering diutarakan sama anak-anak, yaitu ada satu negara ASEAN, biasanya jadi pertanyaan di USBN atau pertanyaan-pertanyaan, yaitu satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Ada satu negara itu yaitu negara Thailand. Negara Thailand itu adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak dijajah oleh bangsa lain. Iya, negara Thailand. Kenapa? Kadang-kadang jadi bahan diskusi kita, bahan diskusi kita sama anak-anak. Kenapa bisa tidak dijajah Ibu? Karena sedangkan yang lainnya semua dijajah. Karena Thailand itu dulunya anak-anak raja gitu disekolahkan ke luar negeri. Jadi bisa bergaul dengan orang-orang Eropa, sehingga jadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak dijajah oleh negara lain gitu Bun. Karena kan kita dulu kita dulu kan kalau di Asia Tenggara itu sudah kayak apa itu maksudnya teh, sudah terjas gitu. Kalau di Asia Tenggara itu pasti negara jajahan, semuanya koloni. Jadi nanti tapi cuma ada satu negara, yaitu Thailand, yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Terus ada juga yang satu lagi, satu lagi biasanya sudah sering diobrolkan sama anak-anak, yaitu negara di ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut, biasanya tidak memiliki wilayah pantai. Jadi ada yaitu negara Laos, kalau tidak ada dia di tengah-tengah, jadi tidak memiliki perairan ya? Iya, tidak ada perairannya. Iya, tidak ada perairannya. Jadi Laos itu karena dia di tengah-tengah istilahnya kayak benuanya ya. Iya. Kalau istilahnya kalau ada benua itu dia di tengah-tengah. Iya, jadi dia tidak memiliki wilayah perairan. Ya, sambil menunggu ya Bu. Iya, sambil menunggu. Oke, terus mungkin ada negara lain yang juga punya spesial yang menjadi bahan pembicaraan dari keistimewaan negara yang ada di ASEAN yang lainnya, barangkali Bunda. Iya, sebagai bahan biasanya kalau bahan anak-anak, biasanya kalau di ASEAN itu kita harus satu negara itu mempunyai ciri khas apa. Misalnya Indonesia, kita ingatnya apa kalau Indonesia? Misalnya ada Monumen Nasional Monas. Terus apalagi misal di di Indonesia ada Candi Borobudur, seperti itu. Kalau Ibu misalnya kalau di Malaysia ada apa? Misalkan Malaysia ada Menara Petronas gitu. Jadi
setiap negara itu punya ciri khas tertentu yang bisa membedakan dari negara-negara yang lain. Negara yang lain. Iya. Oke Bu, ini kelihatannya sudah Iya. terlihat ini ya. Iya, udah terlihat ya. Oke, bisa dipraktekkan. Tim mode, modenya yang Sudah terlihat. iya tapi Oke, masih silakan. butuh join. Oh, masih butuh koneksi ya untuk Iya, masuk iya. di Kahoot-nya ya. Iya. Heeh. Seperti negara Singapura, Bun. Yes. Dan itu dia punya spesiali apa ya? Padahal Singapura itu kan kecil. Oh Negaranya iya. juga dia tidak memiliki luas yang dibandingkan Iya. negara-negara ASEAN yang lain. Iya. Jadi kalau di Singapura itu apa ya? Kalau di Singapura itu ada patung Merlion. Patung Merlion yang biasanya itu adalah ciri khas Malaysia. Dan kenapa ciri khas Singapura? Kenapa Singapura menjadi salah satu negara terkaya di ASEAN? Karena dia bergerak di bidang pariwisata dan perdagangan. Jadi sehingga dia menjadi unggul di negara-negara ASEAN. Dia tuh jadi di bidang perdagangan, walaupun misalkan dia tidak memiliki lahan pertanian maupun pertambangan, tapi dia unggul di bidang pariwisata dan perdagangan. Oke. Walaupun negaranya bisa diceritakan, Bu? sudah mulai, Bun, diceritakan bisa ya? diikuti. Oke, sudah bisa. Oke, Bisa. silakan Ada gambarnya, pinnya udah keluar sambil kita ngobrol Iya, tentang ASEAN. iya, oke. Ini permainan. Bisakah? Oke, sambil pariwisatanya. Gimana, Bun? Pariwisatanya atau di pariwisatanya itu misalnya Kalau di Singapura, pantai. gimana? Ini suaranya agak... Tadi kan pariwisata ya. Iya. Kalau di Singapura itu yang paling terkenal pariwisata sama perdagangan, karena dia juga memiliki pelabuhan internasional kan. Kalau di negara lain tidak memiliki pelabuhan internasional, sedangkan di Singapura memiliki pelabuhan internasional, jadi sehingga banyak kapal yang berlabuh di sana. Kapalnya itu ya. Iya. Ya oke, siap bos. Oke. Ini Bun, ini bapak-bapak ini banyak yang kok nggak bisa masuk pin Kahoot-nya. Oh, nggak bisa Saya masuk. tanya nih. Ya, gitu. Nggak bisa masuk, Bun? Iya, ini tadi Pak Nanang tadi bertanya, Bun, kok nggak Pak Nanang Otsuki ini bertanya, kok nggak bisa masuk ya pinnya, katanya gitu pin untuk. Kenapa ya? Atau kita ulang lagi gitu? Ini Kita coba ulang lagi dari awal. ininya, pinnya. Yang kawatnya aja. Kita coba dulu. Kita awal sambil ngobrol tentang Iya. ASEAN lagi ya. Iya. Untuk pariwisatanya itu daerah wisatanya itu berupa apa? Berupa Nanti. pantai, atau punya wahana-wahana. Sebentar, Bun, Tadi suaranya kita kedap. bicara- Gimana, Bun? Suaranya Ya, kita bicara tentang gimana? di Singapura. Iya. Tadi, Suaranya terputus-putus. mohon maaf. Suaranya. Pariwisata di Singapura. Iya, pariwisata di Singapura bagaimana? Ya. Atau mungkin wahana-wahana yang Oh iya. menjadi ikonnya Singapura. Iya, Singapura kan terkenal dengan Universal Studio ya kalau nggak salah. Oh Iya, Universal Studio. Ada itu mungkin yang lain, Bun. Ya biasanya kalau Singapura terkenalnya dengan wisata belanjanya. Biasanya kalau ke sana
pasti belanja biasanya kalau ke Singapura. Oke, pasti ya. Iya. Apapun yang kita bawa ludes Iya, kalau kalau gitu ke Singapura. Iya. Padahal jadi negaranya kecil gitu, tapi bisa membuat pendapatan per kapitanya itu paling tinggi Singapura se-ASEAN. Mm-mm. Pendapatannya per Ya, kapita. bisa sambil Dicoba lagi ya. Di sini lagi hujan coba. lagi. Oh, Iya. Play lead game together with winner of the class. Bisa isi sharing game to winner Ibu yang atau yang ini ya, yang dipilihnya ya, yang assign. Harusnya pressure nih, sepertinya ya. Jabra. Challenge in progress. kan, Yang ini gitu dipilihnya, Bun. Biasanya saya suka yang Bun, di ini Bun. di yang mana? Apa? Ya, Hah? pin. Pin kahotnya. Coba saya ketikkan nanti. Iya, nanti coba dulu. Challenge in. Oh, ini Google Classroom. Kalau ini harus di Google Classroom akses di report ya. Oh, ini yang ini. Nanti dulu Bun, kita coba lagi saya. Kalau langsung begini emang belum pernah. Kalau di kelas kan biasa ya. Langsung ya. Iya. Nanti kita coba dulu. Untuk pinnya berapa Bun? Bisa dibacakan? Iya, Ini ada nanti. yang mau nyoba masuk. Oh iya, nanti belum Bun. Kita ulang dari awal dulu Ini. nanti sebentar. Kita ulang lagi dari Sambil awal. mengulang, sambil kita ngobrol ya, Iya, biar iya, kita bisa iya, dapat iya. pengetahuan juga. Iya Bun. Untuk sekarang, Brunei Darussalam Bun. Oh iya. Kok Brunei Darussalam itu apa ya? Kok katanya kok terkaya, income-nya tertinggi gitu. Oh Kok iya. nggak salah ya. Iya. Salah satu income tertinggi juga Brunei Darussalam. Itu karena dia mempunyai tambang minyak, Bun. Pertambangannya dia memiliki tambang minyak paling banyak kalau nggak salah di negara ASEAN. Sehingga terus negaranya juga kecil, sehingga jadi negara yang salah satu pendapatan per kapitanya paling tinggi. Oke, itu untuk Brunei ya. Iya. Masih loading ya. Kenapa ya? Ini ya. Oke. Kalau misalnya masih loading karena kita terbatas waktu, bisa Bun kita bahas materinya saja. Oh iya, nggak apa-apa. Iya Bun. Iya. Sambil. Ya mohon maaf. Ya nggak apa-apa Bun. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin yang para peserta frequent hari ini, mohon maaf ini untuk kautnya mungkin karena. Oh ini Bun, kita coba sekali lagi. Kali ini. Oh ini bisa ya? Iya coba. Oke. Kalau nggak bisa 2166 ya? Iya. 281 2166. 266. Yuk kita coba yuk. Ya sama. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kita akhiri aja nanti kita. Ya oke. 2166. Oh ada yang masuk, Pak Nanang masuk. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ya masuk ya. Tadi mulai itu ya. Iya. Silakan Bu, bisa dimulai itu. Udah? Satu pemain saja. Iya. Nggak apa-apa ya, Pak Nanang aja. Ada yang mau masuk lagi nggak? Ini ada Bu Nopri, dia belum masuk ya. Tadi Bu Noprianti 44. Bu Nopi mau masuk? Oke, Noprianti 44. Oke. Kita main yuk. Udah aja Bu, satu aja pemainnya, nggak ada lagi yang mau masuk? Ikut dong, Bun. Oh ikut ya, silakan saya. Sebentar, Bun, lagi masukin. Iya. Iya silakan, ditunggu dulu. Ikut. Yuk, Tadi kita telat mulainya ya Bun, jadi agak keteter. Iya, mohon maaf. Iya nggak apa-apa. Mohon maaf ini tadi roomnya ganti, soalnya juga. Iya, jadi keteter ya nggak apa-apa Bun. Sama saya juga ini.
masih agak kaku ngajar di sini, ngajar online. Mempersiapkannya juga cuma kemarin. Nggak apa-apa Bun, lanjut aja Bun, kok saya nggak bisa masuk nih, nanti malah menghalangi. Lanjut aja dulu. Lanjut aja ya, nggak apa-apa. Pak Nanang aja ya. Nggak bisa aku masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Udah, kita mulai aja ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas aja soalnya di sini. Oke, mulai. Kita mulai. Sudah ada ya? Sudah Bun, terlihat Sudah. nih. Ada pertanyaannya, warna kuning pada lambang ASEAN memiliki arti. Warna kuning pada lambang ASEAN memiliki arti apa? Ada ya? Tapi Pak Nanang belum jawab. Pak Nanang belum jawab. Iya, Pak Nanang belum jawab. Jawab dulu. Iya. Aja perlu nggak kelihatan jawabannya. Oh, yang Iya. perdamaian. Nggak bisa lihat jawabannya. Oh, layarnya bisa ngeliat jawabannya. Perdamaian, Iya. Ada perdamaian, ada kemakmuran, kesucian dan keberanian. Yang merah perdamaian, yang kuning kemakmuran, yang biru kesucian, yang hijau keberanian, Pak. Adanya apa itu yang kemakmuran? Yang segitiga itu perdamaian, yang lingkaran kemakmuran. Kalau yang belah ketupat kesucian. Oh, sudah ya, betul, sudah bisa menjawab. Jawabannya ya betul, kemakmuran. Jadi lambang di ASEAN itu memiliki arti. Kalau yang kuning itu melambangkan kemakmuran, sedangkan lambang yang biru itu melambangkan perdamaian, sedangkan warna merah melambangkan keberanian, dan yang putih melambangkan kesucian. Kita lanjut lagi ya, soal kedua. Oh, ini tadi shortboardnya, nilai Pak Nanangnya, karena nggak ada saingan jadi Pak Nanang sendiri. Oke, nilainya full. Full. Sekarang pertanyaan nomor 2. Berikut adalah negara-negara penyedia cadangan pangan di ASEAN, kecuali yang kecualinya. Yang pertama itu ada yang segitiga itu yang warna merah, Malaysia. Oh, langsung dijawab. Betul, hebat. Singapura ya jawabannya, betul. Tadi sudah dibahas ya mengapa Singapura tidak bisa menyediakan cadangan pangan. Karena Singapura negaranya kecil dan mata pencaharian penduduk utamanya itu di Singapura yaitu pariwisata dan perdagangan. Sehingga Singapura bukan termasuk negara yang sebagai penyedia cadangan pangan. Kita masuk ke soal ketiga. Negara ASEAN yang terkenal dengan pariwisata Pulau Dewata adalah negara Indonesia. Ya. Betul sekali, Pak Nanang. Karena sendiri jadi yang paling tinggi nilainya. Indonesia Pulau Dewata, yaitu di negara Bali. Di negara Bali, di Provinsi Bali. Negara ASEAN, langsung negara ASEAN yang tidak pernah dijajah adalah, tadi kita sudah membahasnya. Negara ASEAN yang tidak pernah dijajah adalah, ya betul, Thailand. Tadi kita sudah bahas ya, Thailand, negara yang tidak pernah dijajah. Lanjut, kita lanjut. Lanjut, pertanyaan nomor 5, terakhir. Negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut adalah, tadi yang telah kita bahas ya. Ya, betul. Nilai sempurna untuk Pak Nanang. Pak Nanang, Sepertinya materinya kita sudahi saja, Ibu ya.
Oke, ya. Ya. Sambil di closing, Bu. Sampai di closing aja ya. Jadi kondisi geografis dan sosial budaya di negara ASEAN. Kondisi geografisnya itu hampir sama dengan negara Indonesia. ASEAN itu yaitu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian karena dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga negara-negara di ASEAN beriklim tropis dan subtropis. Dan mata pencarian penduduk di ASEAN yang paling utamanya itu yang di ASEAN itu yaitu sebagai di bidang pertanian, kemudian di bidang perikanan, di bidang pariwisata, dan bidang perdagangan. Sedangkan suku-suku budaya yang ada di ASEAN, yang mayoritasnya itu dari suku Melayu. Sedangkan ada pula suku-suku lain, yaitu dari suku Arab, dari Cina, dari India. Sehingga kondisi budayanya pun beragam di ASEAN itu kondisinya pun beragam. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, kondisi geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN ini, anak-anak itu diharapkan bisa membandingkan mana persamaan di antara kedua negara ASEAN dan apa perbedaannya di kedua negara ASEAN tersebut. Jadi bisa mengambil contoh, misalnya mengambil Indonesia dan Malaysia, atau misalnya mengambil Thailand dan Laos, apa saja persamaannya, apa saja perbedaannya. Itu juga bisa jadi nilai di bahasa Indonesia, menentukan persamaan dan perbedaan dari kedua teks yang dia baca. Sedangkan di bidang PKN-nya, dari materi ini, kita bisa lebih mencintai negara kita sendiri, meningkatkan sikap nasionalisme, dan juga tenggang rasa dengan negara lain juga. Jadi, kita tidak boleh misalkannya menjelek-jelekan budaya yang lain, merasa unggul bahwa suku budaya bangsa kita paling unggul, suku budaya lain tidak unggul. Jadi kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi perbedaan yang ada di negara-negara ASEAN itu. Sekian pemaparan materi dari saya, Ibu Ibu. Sebentar, Bun. Untuk yang bahasa Indonesianya, Bun. Oh, untuk bahasa Indonesianya. Iya. Yang bahasa Indonesianya bagaimana, Bun? Oh, bahasa Indonesianya. Nanti biasanya kalau pembelajaran langsung, kalau ujian langsung ya, nanti kita bisa menyediakan teks berupa teks dari misalkan teks tentang dua negara, misalnya negara Indonesia dan Malaysia, kita kasih teks bacaan. Lalu anak-anak disuruh menentukan apa persamaan kedua teks tersebut, persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut. Itu termasuk nilai dari bahasa Indonesianya. Jadi menentukan persamaan dan perbedaan dari dua teks begitu. Jadi nanti anak-anak bisa menyimpulkan, oh yang negara ini apa nih persamaannya, oh yang ini negara ini dan negara ini apa perbedaannya. Bisa juga nanti dibentuk ke dalam diagram Venn, seperti tadi yang di video ada diagram Venn. Bisa dibentuk dalam diagram Venn. Itu dari bahasa Indonesianya. Jadi satu materi ini bisa mencakup 3 materi. Sedangkan kan kalau ke anak-anak biasanya ya kita tidak menyebutkan ini IPS, ini matematik, ini bahasa Indonesia, ini PKN, tapi langsung saja diberi tes formatif langsung gitu, Bun. Oh gitu. Iya. Mohon maaf karena mungkin banyak sekali kekurangan dari penyajian materi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti. Terima kasih apabila nanti video ini bisa ditonton oleh seluruh anak-anak di Indonesia. Terima kasih pula kepada Bapak Instruktur dan founder Agsi dan Sami Sanop yang sudah menyediakan sarana untuk berbagi di portal ini. Terima kasih juga kepada Bu Nur yang sudah menjadi host. Saya kembalikan lagi ke Bu Nur. Ya, terima kasih Bu Rizka atas materi yang telah disampaikan. Sama-sama Bu Nur. Mudah-mudahan di sini kita ya terima kasih juga untuk kita
Buriska ya, penyedia video conference ya dari Aksi dan Samisano khususnya. Kemudian teman-teman semua yang telah bergabung. Mudah-mudahan di sini juga sarana buat kita guru-guru pembelajar ya, kita saling sharing dan berbagi, saling belajar bersama, ingin pendidikan kita lebih baik dan lebih maju ke depannya lagi. Maaf, ini tadi pertama kali kita mengadakan kegiatan ini, jadi kita nggak dapat juga ini tadi beberapa kali ada salah teknis, mohon maaf semuanya, dan alhamdulillah kita ucapkan bersama-sama sebagai penutup acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi dan kita bisa berkesempatan untuk hadir di sini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Iya, karena ini tadi rupanya tidak ada ini Bun, dari siswa belum ada yang masuk, mungkin karena kita tadi ganti room ya. Iya, nggak apa-apa Bun, belajar. Saya juga tadi materinya masih belum maksimal. This session is no longer being recorded. Iya, untuk yang lain barangkali Bunda mohon sharingnya tadi ya. Saya kan baru pertama kali ini pakai HP. Oh iya. Ibu harus banyak. Iya Bun, barangkali ada saya sharing lewat HP ya. Ini saya kan baru nih tadi pakai HP karena ada kesalahan. Saya biasanya pakai laptop. Oh iya. Jadi kan di laptopnya ada error, akhirnya kan kita ganti room ya ini. Iya. Kalau ganti di HP room. untuk coba saya misalnya ini tadi Bu Rizka, saya tadi mohon maaf tidak bisa ini rekod untuk yang rekodnya panjenengan bisa Bu? Oh iya bisa, saya akhiri rekodnya ya, udah bisa Bu. Oke, saya tadi hanya rekod, yang untuk start screen sharing-nya gimana Bu?